Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan kita sudah sampai di pembahasan tabarruk. Dan ini adalah lanjutan dari pembahasan sebelumnya, di mana beliau sebelumnya sudah bahas tentang kisah dari para sahabat yang bertabarruk dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bertabarruk dengan peninggalan Nabi, ada yang bertabarruk dengan air sisa wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang bertabarruk dengan ludahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang bertabarruk dengan dahanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini beliau akan menukil satu kisah lagi tentang tabarruk dengan kulitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulul musannifu at-tabarruku bimassi jildihi sallallahu alaihi wasallam. Bertabarruk dengan menyentuh kulitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abdurrahman bin Abi Layla An Abdurrahman ibn Abi Layla an abihi, diriwayatkan dari Abdurrahman ibni Abi Layla dari ayahnya, qal, beliau berkata, kana Usaid ibn Hudayr radhiyallahu anhu rajulan salihan dahikan maliha. Usaid ibn Hudayr adalah seorang laki-laki yang solih, yang banyak tertawa dan juga tampan. Fabainama huwa 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhdithul qauma wa yudhikuhum. Dan ketika ia sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Usaid ibn Hudayr ini adalah bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia berbicara kepada kaum dan membuat mereka tertawa. Akhirnya fata'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khasiratihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menusuk bagian pinggangnya, khasiratihi. Faqala uja'tani. Lalu Usaid berkata, engkau membuatku sakit Rasul. Qala sallallahu alaihi wasallam iqtas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, balaslah kalau begitu. Qala ya Rasulullah, inna 'alaika qamisan wa lam yakun 'alayya qamis. Rasul, kata Usaid, engkau memakai baju sementara aku tidak memakai baju. Jadi dia ingin membalas seperti dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atasnya. Akhirnya qala fa rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qamisah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat bajunya. Fahtadanahu thumma ja'ala yuqabbilu kashhahu. Lalu Usaid memeluk beliau lalu mencium kashhahu. Kashh ini dari tulang rusuk ke pinggang, antara tulang rusuk dan pinggang ini namanya kashh. Jadi bagian dari itu oleh Usaid ibn Hudayr dicium. Tadanahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dipeluk oleh Usaid dan beliau Usaid mencium bagian pinggangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kashhahu. Faqala bi abi anta wa ummi ya Rasulullah aradtu hadza. Allah. Usaid berkata, demi ayah dan ibuku untukmu wahai Rasul, inilah yang aku inginkan. Allah. Dan banyak dari sahabat Nabi SAW yang melakukan hal yang serupa seperti yang akan dibahas nanti di riwayat-riwayat yang lain. Qala al-Hakimu hadza hadithun sahihul isnadi wa lam yukharrijahu. Imam Hakim berkata bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih sanadnya, akan tapi tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Wa wafaqahu az-Zahabi faqala sahih. Bahkan Imam Zahabi sendiri menyetujui akan kesahihan dari hadis tersebut.
Sehingga beliau mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Allah. ثم قال وأخرج ابن إسحاق عن حبان بن واسع عن أشياخ من قومه. Dan Imam Ibnu Ishaq dari Hibban bin Wasi' meriwayatkan dari para masyayikh dari kalangan kaumnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah addala sufuf ashabihi yaum Badrin, pernah merapikan barisan sahabatnya di hari peperangan Badar. Wa fi yadihi qidhun yu'addilu bihil qauma, dan di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada anak panah yang digunakan oleh beliau untuk meluruskan barisan. Akhirnya famarra bisawadin ibni Ghaziyah radhiyallahu anhu, famarra bisawadin ibni Ghaziyah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Lalu beliau melewati sahabat yang bernama Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu anhu, Halif ibni Adi ibni Najjar, wa huwa mustantilun minas saf, di mana Sawad ini keluar dari barisan. Akhirnya fata'ana Nabi ay kharijun, mustantilun artinya kharijun, keluar dari saf. Fata'ana fi batnihi bil qidhi, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menusuk perutnya dengan anak panah tersebut, ya tentunya dengan tusukan yang lembut. Seraya beliau itu bersabda, istawi ya Sawad, kata Nabi, luruskan wahai Sawad. Faqala ya Rasulullah auja'tani, Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Sawad, Rasul, engkau telah menyakitiku dengan tusukanmu itu. Wa qad ba'atsaka Allahu bil haqqi wal 'adli fa'aqidni, dan Allah mengutusmu dengan kebenaran dan keadilan, maka berilah aku kesempatan membalas. Dia ingin membalas karena disakiti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya fakashafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnih, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka perutnya dan beliau bersabda, silahkan balas. Faqala istaqid fa'atanaqahu, lalu Sawad memeluk beliau, Allah, faqabbala batnahu, dan mencium perut beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma hamalaka ala hadha ya Sawad, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang membuatmu melakukan ini wahai Sawad? Qala ya Rasulullah hadara ma tara fa aradtu an yakuna akhirul ahdi bika an yamassa jildi jildaka. Allah. Apa kata Sawad? Sawad berkata, wahai Rasul, sebagaimana engkau lihat perang telah tiba, maka aku ingin agar pertemuan terakhirku denganmu adalah saat kulitku menyentuh kulitmu. Allah. Fada'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khairin, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuknya. Nah, ini bertabaruk dengan kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di riwayat yang kedua. Kemudian wa akhraja Abdul Razzaq 'anil Hasani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiya rajulan mukhtadiban bi sufratin. Dan Imam Abdul Razzaq meriwayatkan juga dari Hasan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan seorang laki-laki yang rambutnya diwarnai dengan warna kuning. Wa fi yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam jaridatun,
Dan di tangan Nabi SAW ada sebatang pelepah kurma, ya, pelepah kurma, ya, benar. Faqala Nabi SAW, khud warsa, khud warsa. Lalu Nabi SAW bersabda, hapuskan itu, waras. Nah, waras ini semacam tumbuhan yang berwarna. Khud warsa, hapuskan itu, kata Nabi SAW. Fata'ana bil jaridati batnar rajuli. Lalu Nabi SAW menusuk perutnya dengan pelepah kurma itu. Wa qala alam anhaka an hadha. Nabi SAW bersabda, bukankah aku telah melarangmu dari ini? Fa'athara fi batnihi daman admahu. Sehingga hal itu meninggalkan bekas yang ada di perutnya dan membuatnya berdarah dari tusukan Nabi SAW tadi. Faqala al-qawada ya Rasulullah. Lalu laki-laki itu berkata, qisas Rasul, ini ada balasan ya Rasul, harus ada balasan nih, harus ada qisas. Faqala an-nasu amin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taqtassu. Orang-orang berkata, apakah engkau akan menuntut qisas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban dari laki-laki tersebut? Faqala ma basharatu ahadin faddalallahu ala basharati. Tidak ada kulit seseorang yang Allah muliakan melebihi kulitku, katanya. Kata siapa nih? Qala ma basharatu ahadin faddalallahu ala basharati. Ini perkataan Nabi, ya. Ya. Faqala ma basharatu ahadin faddalallahu ala basharati. Ya, saya ulang ya, afwan. Saya ulang dari faqala an-nasu, lalu orang-orang berkata ketika dia minta qisas, amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqtas. Apakah kamu akan menuntut qisas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma basharatu ahadin faddalallahu ala basharati. Beliau bersabda, tidak ada kulit seseorang yang Allah muliakan melebihi kulitku, kata Nabi. Akhirnya faqashafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an batnih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingkap perutnya lalu berkata, iqtas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, silakan qisas, silakan balas. Akhirnya apa yang akan dilakukan oleh laki-laki itu? Faqabbala ar-rajulu batna an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ad'uha laka an tashfa'a li yaumal qiyamah. Lalu laki-laki itu berkata, aku biarkan ya Rasul, aku tidak akan menuntut qisas agar engkau memberi syafaat kepadaku pada hari kiamat. Allah. Faqabbala ar-rajulu batna an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala. Ketika kata Nabi, iqtas, silakan qisas, silakan. Akhirnya laki-laki itu mencium perut Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ad'uha laka an tashfa'a li yaumal qiyamah. Saya akan tinggalkan ya Rasul, saya tidak akan menuntut qisas padamu Rasul agar engkau memberikan syafaat untukku kelak di hari kiamat. Allah, ini kecintaan para sahabat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan dalil, ya, bahwasanya tabarruk itu diperbolehkan. Wa akhraja Ibnu Sa'din anil Hasani anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ra'a Sawad bin Amrin hakadha. Dan Ibnu Sa'ad meriwayatkan juga dari Hasan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Sawad bin Amr dalam keadaan seperti itu. Qala Ismail multahifan. Ismail berkata dalam keadaan berselimut. Jadi dia laki-laki tersebut dalam keadaan iltihaf. Faqala hud
warsa. Hapus, wars itu. Thumma ta'ana bi'udin aw siwakin fi batnih. Lalu Nabi SAW menusuk perutnya dengan sebatang kayu atau siwak. Nah, jadi bukan jarid an-nakhl yang tadi, bukan pelepah kurma yang tadi. Famada fi batnihi fa'athara fi batnihi fadzakara nahwa. Jadi di hadis yang lain ditusuk menggunakan perutnya ditusuk menggunakan siwak atau sebatang kayu. Allah famada fi batnihi fa'athara fi batnihi fadzakara nahwahu. Dengan tusukan yang tadi akhirnya meninggalkan bekas pada perutnya Sawad bin Amr. Kemudian menyebutkan hadis yang serupa dengan yang tadi, lanjutannya. Wa akhraja Abdul Razzaq aidan kama fil Kanz 'anil Hasan qala. Abdul Razzaq juga meriwayatkan seperti yang ada di kitab Kanz dari Hasan qala kana rajulun minal ansari yuqalu lahu Sawadu ibni Amrin radhiyallahu anhu yatakhallaqu ka'annahu urjunun. Beliau berkata bahwasanya ada seorang laki-laki dari kalangan Ansor bernama Sawad bin Amr radhiyallahu anhu yang memakai wangian hingga tampak seperti pelepah kurma. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'ahu naghadalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihatnya, beliau memberi isyarat kepadanya. Faja'a yauman wa huwa mutakhalliqun. Lalu ia pada suatu hari datang dalam keadaan memakai wewangian. Fa ahwa lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'udin kana fi yadihi fajarahahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkannya dengan sebatang kayu yang ada di tangan beliau hingga melukainya. Faqala lahul qisas ya Rasulullah. Lalu ia berkata kepada beliau, qisas wahai Rasul. Fa'atahu al-'uda wa kana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qamisani faja'ala yarfa'uhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ia menuntut qisas, Nabi SAW memberikan sebatang kayu itu kepadanya. Sementara Nabi SAW sedang memakai 2 lapis baju. Akhirnya faja'ala yarfa'uhuma. Lalu Nabi SAW berusaha mengangkat kedua baju Nabi SAW itu. Fanaharahun nasu wa kaffa anhu. Lalu orang-orang menegurnya dan menahannya. Jangan. Kenapa kamu mau kisos Nabi? Jangan. Nah, gitu. Ini riwayat yang lain ya. Hatta idzan taha ilal makanil ladzi jarahahu. Hingga ketika ia sampai, nah, jadi dia mengerahkan batang kayu tadi. Ketika ia sudah sampai pada tempat yang Nabi lukai, akhirnya Roma bil qadibi wa 'allaqa yuqabbiluhu. Akhirnya ketika dia sudah sampai di tempat atau bagian yang Nabi lukai, ia melemparkan batang kayu itu, lalu ia memeluk Nabi SAW dan mencium beliau. Seraya ia berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, bal ada'uha laka tashfa'u li biha yaumal qiyamah. Justru aku biarkan ya Rasul, tidak akan menuntut qisas, agar engkau memberi syafaat kepadaku dengannya pada hari kiamat. Allah. Thumma qala al-musannifu, ini masih tabaruk dengan kulitnya Nabi SAW. Khabaru Zahirin, kisah Zahir. Ini salah satu sahabat Nabi SAW yang hidupnya ada di pedalaman, di Badiah. Dan dia katanya jelek,
hitam, tidak sama dengan sahabat yang lain, sehingga banyak orang tidak mengenal Zahir. Tapi walaupun demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Zahir, dan Zahir sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang ke Madinah, Zahir membawakan hadiah untuk Rasul, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalas pemberiannya. Khabaru Zahirin, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul Zahiru badiyatuna wa nahnu hadiratuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berkata, Zahir adalah orang desa kami dan kami adalah penduduk kotanya. Seolah-olah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan antara dia dengan yang lainnya. Sama, karena kadar seseorang itu diukur dari imannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintainya. Famasya sallallahu alaihi wasallam yawman ila suqi fawajadahu qa'ima. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju pasar lalu menemukannya sedang berdiri. Faja'a min qibali dhahrihi wa dammahu biyadihi ila sadrih. Lalu beliau datang dari arah belakangnya dan memeluknya dengan tangannya ke dada beliau. Kebetulan ketika itu Zahir tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika ada orang yang meluk dari belakang, dia tidak tahu bahwasanya itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ahassa Zahirun bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Zahir merasa bahwa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Zahir? Qal faja'altu amsahu dhahri fi sadrihi raja'a barakatih. Zahir berkata, maka aku menggesekkan punggungku ke dada beliau dengan harapan mendapatkan berkah darinya. Masyaallah, ini adalah tabarruk dengan kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh Zahir. Wa fi riwayat Tirmidzi fi syama'ili fahtadanahu min khalfihi wa la yubsiruhu. Di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu dalam syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluknya dari belakang sedangkan Zahir tidak melihat beliau. Lalu ia berkata, faqal man hadha arsilni. Kata Zahir, man hadha, siapa ini? Siapa ini? Siapa yang meluk saya di belakang ini? Siapa? Gitu. Arsilni, lepaskan saya gitu. Faltafata fa'arafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zahir menoleh dan mengenali bahwasanya itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala la ya'lu ma alsaqa dhahrahu bi sadri Nabi sallallahu alaihi wasallam hina arafahu. Maka ketika Zahir mengetahui bahwasanya itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia tidak segan-segan menempelkan punggungnya ke dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda kepada Zahir, faqala lahu Zahir, ya Rasulullah. Mana udah? Allah. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man yashtari hadzal 'abd. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan Zahir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beli budak ini? Siapa yang beli budak ini? Siapa yang beli budak ini? Siapa yang mau beli budak ini? Padahal itu Zahir kan bukan budak. Zahir itu adalah orang yang merdeka, bukan budak. Jadi ini canda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan katanya canda Nabi itu kan benar. Gimana dengan ini? Al-abd. Itu kan kita kan semua ibadullah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga Abdullah. Zahir juga Abdullah. Gitu. Faqala lahu Zahirun, ya Rasulullah, idzan tajiduni wallahi kasidah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda sama dia, siapa yang mau beli budak ini? Akhirnya Zahir berkata kepada beliau, wahai Rasul, kalau begitu demi Allah engkau akan mendapati aku tidak laku. Berarti aku ini tidak laku. Ya, tidak laku. Ya, kenapa? Siapa yang akan
beli budak seperti saya ini. Nah, seakan-akan seperti itu. Jadi lisanul halnya, ucapan keadaannya, seolah-olah dia berkata, ini saya jelek Rasul, saya ini tidak bernilai, kalaupun saya dijual mungkin dibayar dengan uang yang sedikit, dengan sangat murah, bisa bahas. Aku ini sangat murah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalaupun aku dijual. Nah, seakan-akan seperti itu. Akhirnya apa kata Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta indallahi ghalin. Engkau di sisi Allah itu sangat berharga, kamu sangat mahal di sisi Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa fi riwayatin li Tirmidzi aidan, lakin indallahi lasta bikasidin. Di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, lakin indallahi lasta bikasid. Tetapi di sisi Allah engkau tidak hina, tidak tak laku, kamu tetap laku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Au qala anta indallahi ghalin intaha. Atau beliau bersabda, engkau di sisi Allah sangat berharga, sangat mahal kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah. Alhasil dari beberapa riwayat dan kisah ini menunjukkan bahwasanya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertabarruk dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya di sini dengan kulitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.